Baik, sebelumnya tapi selamat tinggal nalatai, salam sejahtera dan melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nuryati, NIM 21000005, kelas A, semester 5, Fakultas Dharma Acarya Prodi Pendidikan Agama Hindu. Baik, di dalam video saya hari ini, saya akan menjelaskan tentang lime serahang atau lime kepercayaan agama Hindu Kaharingan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Hindu Kaharingan. Umat Hindu Kaharingan memiliki 5 dasar atau lime kepercayaan yang disebut lime sarahan umat Hindu Kaharingan. Sedangkan umat Hindu yaitu memiliki 5 pancasrada, adalah 5 serada keyakinan atau kepercayaan. 5 dasar kepercayaan itu adalah kepercayaan adanya Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Baik teman-teman, marilah kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang lime sarahan atau lime kepercayaan umat Hindu Kaharingan. Lime sarahan, kata lime sarahan berasal dari bahasa Sangiang, bahasa tutur ritual dan pustaka suci Hindu Kaharingan. Lime berarti 5 dan serahan berarti penyerahan, pengakuan, kepercayaan atau keyakinan. Jadi lime sarahan yaitu berarti 5 macam keyakinan umat Hindu Kaharingan. Kelima macam keyakinan ini dasar keyakinan umat Hindu Kaharingan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar kepercayaan Hindu Kaharingan yang akan dilaksanakan setiap harinya sebagai landasan untuk berbuat di dunia. Dalam kehidupan umat Hindu Kaharingan selalu tertanam dalam diri masing-masing bahwa manusia wajib menyerahkan dirinya yaitu kepada Tuhan sebagai sumber segala yang ada dan kembali kepadanya. Adapun pokok keimanan dalam ajaran Hindu Kaharingan disebut dengan lime sarahan atau lime dasar keyakinan yang diyakini oleh umat Hindu Kaharingan. Yang pertama, Ranyi Hatala Katamparan Ike. Ranyi Hatala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya yang ada di dunia ini. Tuhan juga adalah awal dari segala kejadian hingga akhirnya. Jadi, Ranyi Hatala Katamparan Ike adalah suatu ajaran keimanan umat manusia bahwa Tuhan Ranyi Hatala adalah sebab segala yang ada. Artinya, Tuhan Ranyi Hatala sumber pertama yang ada, sehingga patut dipercaya dan akhirnya akan kembali kepadanya juga. Demikian keimanan manusia kepada Tuhan untuk dipuja sesuai dengan sabda suci yang tertulis dalam kitab suci Hindu Kaharingan, yaitu Panaturan. Bagian yang kedua yaitu Langit Katambuan Ike. Langit Katambuan adalah ciptaan Ranyi Hatala, di mana tempat manusia dan makhluk hidup lainnya bernaung. Semua makhluk hidup akan bertempat tinggal
di bawah kolong langit. Jadi, langit ketambuhan Ike adalah suatu keyakinan umat manusia bahwa langit berada di atas tempat kehidupan umat manusia. Batang danum injam tinang, rundung ngasih nampui burung. Yang mana manusia berperasaan luas di bumi ini untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dengan ajaran agama. Bagian yang ketiga, petak tapajakan Ike. Petak tapajakan adalah suatu keimanan manusia bahwa di dalam semesta ini manusia bebas atau leluasa untuk berbuat amal dan bakti. Seseorang yang bisa didapatkan di dunia ini hingga karma seseorang dapat dicapai hanya di dunia ini. Dengan demikian manusia dengan sebaik-baiknya manfaatkan kehidupan di dunia ini untuk belajar, beramal, dan berbakti kepada Tuhan Ranying Hatala. Artinya, dunia dapat digunakan oleh manusia sebagai tempat berbuat dan bekerja demi mencapai kebutuhan hidup sehari-hari. Petak tapajakan adalah di mana tempat kita berpijak, tempat kita bernaung, tempat kita beraktivitas, sehingga amal ibadah kita dapat kita lakukan, yaitu dengan cara beribadah, bekerja, berbuat baik kepada sesama manusia. Bagian yang keempat, nyalung kapanduyan Ike. Nyalung kapanduyan adalah suatu di antara ciptaan Tuhan Ranying Hatala langit untuk dipergunakan oleh manusia sebagai membersih segala kotoran kehidupan umat manusia. Artinya, kotoran tersebut dapat dihapus hanya melalui beribadah yang diikuti oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak melanggar ajaran Hindu keharingan, sehingga manusia itu kembali nanti semoga dalam keadaan suci dan dapat kembali kepada Tuhan. Jadi nyalung kapanduyan adalah air suci kehidupan manusia, di mana nyalung kehidupan adalah suatu ciptaan Ranying Hatala, yaitu untuk menghidupkan seluruh umat manusia atau makhluk hidup yang ada di dunia ini. Bagian yang kelima, kalata kapadudukan Ike. Kalata kapadudukan adalah kandungan seorang ibu, karena dari kandungan ibulah manusia dilahirkan, dipelihara, dan dibesarkan oleh seorang ibu, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna. Laksana kandungan ibu, semua makhluk hidup di alam semesta ini dilahirkan dari kandungan seorang ibu. Oleh karena ini, wajar yang mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Dalam ajaran agama Hindu keharingan mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi seorang ibu. Dari kelima hal tersebut, 5 serahan atau 5 kepercayaan umat Hindu keharingan. Umat Hindu keharingan percaya bahwa 5 serahan adalah 5 landasan atau 5 pokok keimanan umat Hindu keharingan yang dipercaya sebagai menjalankan hidup. Hal tersebut umat Hindu keharingan patut untuk berbuat sesuai dengan konsep keyakinan yang menjadi dasar keimanan, sehingga setiap langkah dan perbuatan itu atas dasar keyakinan. Kepercayaan umat Hindu keharingan dapatkan hanya satu dalam semasa hidupnya,
yaitu di batang danum injam tingang rundung nasih nampui burung. Dunia yang hanya sementara ini, sementara untuk kita berbakti. Ranying hatala, Tuhan adalah sumber dan penyebab segala yang ada di dunia ini. Hal ini berdasarkan sabda Ranying hatala yang tercantum dalam kitab suci Panaturan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi pasal 1, tamparan kalunin tuntang talu handian. Ayat 3, aku tuh Ranying hatala ije paling kuasa, tamparan talu handian tuntang kahapus, tuntang kalawa jitu ije kalawa pambelu. Ije enanggareku kanggurunan arah bagari hintan kaharingan. Artinya, ayat 1, awal manusia dan segala kejadian. Ayat 3, aku inilah Ranying hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang terang, bersih dan suci adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku sebut ia hintan kaharingan. Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi umat manusia untuk memujanya, agar mendapatkan keruniaan dan hidup damai sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti, Om Santi Santi, Om Sahih.